Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 37. Semua tim yang memasuki alam rahasia Heidong diteleportasi ke tempat berbeda, sehingga mereka tidak akan langsung bertemu dan tidak akan ada pertarungan antara tim untuk beberapa waktu nanti. 1 bulan di alam rahasia Heidong sama dengan 1 hari di dunia asal mereka, sehingga murid-murid Akademi Kekaisaran Sing akan menonton melalui layar virtual apa yang dilakukan para peserta turnamen naga Xingyun tersebut, hingga kompetisi babak penyisihan itu berakhir. Pangeran Weilu mengedarkan energi spiritualnya untuk melacak apakah ada tim Akademi Kekaisaran lain di sekitar mereka. Mungkinkah kita diteleportasi secara acak? Dia tidak menemukan keberadaan tim lain di sekitar mereka. Sepertinya begitu, sahut Jian Zhang. Jadi, apakah kita akan melakukan taktik seperti yang kita rencanakan tadi malam? Tanya Jian Zhang pada Pangeran Wei Liu sembari menatap ke arah Feng Yuan. Rencana apa yang kalian jalankan? Kenapa kami tidak dilibatkan? Feng Yuan keheranan, apakah mereka meremehkan kekuatannya? Pangeran Wei Liu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kamu sudah menarik terlalu banyak musuh, sehingga tim kita ini pasti akan menjadi incaran semua tim Akademi Kekaisaran lain. Dan kami berdiskusi bagaimana caranya agar kita bisa memenangkan babak penyisihan ini. Kalian pasti ingin aku menyerah. Tebak Shi Huan, atau jangan-jangan mereka telah melakukan kesepakatan dengan Xin Xinxi, atau murid misterius yang mengirim niat membunuh padanya saat hari pertama di restoran Istana Bunga. Pangeran Wei Liu tersenyum masam dan berkata, Tidak, mana mungkin kami melakukan itu. Sebenarnya kami hanya memintamu bergerak sendiri, sehingga tim lain akan kesulitan menemukanmu sembari mencari harta yang bagus, dan kami juga akan melakukan hal yang sama. Namun saat bertemu tim yang sangat kuat, maka kita hanya perlu menghancurkan plakat masing-masing, dan tidak ada yang perlu terluka. Usulannya itu terdengar bagus, tetapi sama saja itu membiarkannya menjadi buruan tim lain. Seorang diri di alam rahasia Heidong sangatlah berbahaya. Namun, bila ia berpisah dengan rekan-rekannya, berarti pecahan jiwa kepala Akademi Kekaisaran Sing tidak akan mengikutinya, dan ia bisa berkelana di alam rahasia Heidong ini tanpa takut kekuatannya terekspos lagi. Feng Yuan menghela nafas dalam-dalam, seolah-olah ia tidak terima dengan keputusan mereka. Padahal ia sangat senang, karena hasil buruannya nanti tidak perlu dibagi-bagi dengan mereka. Baiklah, aku akan pergi sendiri. Dan tolong, jaga Yu'er. Jangan sampai ia terluka. Kalau sempat kulitnya digigit nyamuk, maka aku akan merebus kepala kalian. Ancam Feng Yuan sehingga mereka geleng-geleng kepala mendengarnya. Namun Xiaoyu justru cemberut dan berkata, aku akan mengikuti Yon Gege saja, dan tidak ada tapi-tapian, serta Yu'er tak butuh alasan apapun. Xiaoyu melangkah pergi. Feng Yuan terkejut mendengarnya dan tak bisa membantah. Ia kemudian menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat pada Pangeran Wei Liu, Pangeran Wei An, dan Jian Zhang. Sampai jumpa di Istana Bunga dan dapatkan harta yang bagus untuk kita, agar kita bisa masuk ke babak berikutnya. Seru Feng Yuan sembari berlari mengejar Xiaoyu. Pangeran Wei Liu mendengus dingin, karena ini tidak sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Padahal mereka membutuhkan kekuatan Xiaoyu untuk memperkuat pertahanan mereka, mengingat Xiaoyu memiliki roh bela diri bertipe S. Bagaimana pangeran? Apakah kita bergabung dengannya saja? Karena Xiaoyu ternyata tidak mau berpisah dengannya. Jiang Zhang bertanya pada Pangeran Wei Liu yang ekspresi wajahnya berubah masam. Sudahlah, mari kita lakukan yang terbaik. Dan bila bertemu tim Akademi Kekaisaran lain, kita menyerah saja, daripada dihajar habis-habisan. Sahut Pangeran Wei Liu melangkah ke posisi sebaliknya, dari arah yang dituju oleh Feng Yuan dan Xiaoyu. Kepala Akademi Kekaisaran Sing terkejut melihat murid-murid Akademi Kekaisaran Wei malah berpencar menjadi 2 kelompok. Kenapa mereka malah berpisah? Bukankah itu akan melemahkan kekuatan mereka? Atau mereka sedang berkonflik, sehingga memutuskan mengambil jalan masing-masing? Tebak kepala Akademi Kekaisaran Sing tersebut, yang sudah mengetahui kalau cucunya terlibat konflik dengan Feng Yuan, namun ia tidak mengambil tindakan, karena ia merasa itu salah Lindong sendiri, kalah dari ranah perempaan tubuh tahap D, sementara Lindong sudah di ranah perempaan tubuh tahap Tian. Menurutnya, Lindong malah mempermalukan nama baik Akademi Kekaisaran Sing yang merupakan akademi terbaik di benua Xingyun.
Guru Wei Yan hanya tersenyum masam, dan ia juga terkejut dengan keputusan yang dibuat oleh Pangeran Wei Liu itu. Baiklah, aku akan mengirim satu pecahan jiwaku lagi, karena tidak mungkin membiarkan mereka berkeliaran tanpa mengetahui apa yang mereka lakukan. Kata kepala Akademi Kekaisaran, dan semua pecahan jiwa berbentuk burung kecil muncul di hadapannya. Burung kecil itu kemudian terbang menuju altar teleportasi dan menghilang. Tak lama berselang, layar virtual yang menampilkan pergerakan Feng Yuan dan Xiaoyu muncul. Keduanya sedang memetik rumput malu di hamparan ilalang. Rumput malu tersebut biasanya tumbuh di bawah ilalang tersebut. Makanya cukup sulit melihat keberadaannya kalau tidak diperhatikan dengan teliti. Tua bangka itu ternyata mengirim pecahan jiwa yang baru untuk mengikuti kami. Gumam Feng Yuan menatap ke arah burung kecil yang terbang di atas mereka. Dan ia mengingat dengan jelas burung kecil yang pertama terbang mengikuti Pangeran Wei Liu. Jangan ambil banyak-banyak UR, karena kantong penyimpananmu memiliki ruang yang kecil. Nanti bila kita bertemu harta yang bagus maka tidak muat lagi. Kata Feng Yuan, karena Xiaoyu sangat bersemangat mengumpulkan rumput malu tersebut. Kan Yuan Gege sudah memiliki cincin dimensi. Bukankah rumput malu ini adalah bahan utama untuk membuat pil penempaan tubuh? Sahut Xiaoyu. Jadi, Yuan Gege tidak perlu berhemat rumput malu saat berlatih membuat pil. Iya, itulah tujuannya mengumpulkan rumput malu sebanyak-banyaknya. Lupakan soal itu. Aku merasakan keberadaan siluman yang setara dengan ranah alam utusan dewa. Kita harus ke sana. Mungkin di sana ada inti siluman dari bagai siluman yang dibakarnya. Feng Yuan tertawa khas antagonis jahat, sehingga Xiaoyu geleng-geleng kepala melihatnya. Bukankah kita diawasi? Bisik Xiaoyu menempelkan bibirnya ke telinga Feng Yuan, sehingga murid-murid Akademi Kekaisaran Qing yang menonton adegan itu bergemuruh. Padahal Xiaoyu mengenakan penutup wajah, namun ia tetap menimbulkan kecemburuan sosial. Mengingat sorotan matanya menunjukkan ia seperti gadis yang sangat cantik. Feng Yuan berbisik juga pada Xiaoyu dan menempelkan bibirnya ke telinga Xiaoyu. Sehingga umpatan serakah muncul dari murid-murid Akademi Kekaisaran Qing yang sudah terlanjur membencinya karena terlibat konflik dengan Zhantian dan Xin Xinzi. Itu pelecehan seksual, segera hukum pancung dia. Benar, keluarkan dia dari alam rahasia hidung. Guru Wei Yan tersenyum masam dan bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Feng Yuan sehingga ia menjadi sasaran kebencian dari semua murid Akademi Kekaisaran Qing tersebut. Tidak perlu difikirkan, Guru Yan, mereka hanya cemburu saja itu karena muridmu memiliki istri yang cantik. Kata kepala Akademi Kekaisaran Qing, malu melihat reaksi dari murid-muridnya. Guru Wei Yan hanya mengangguk dan tidak menjawab ucapannya karena ia juga masih bingung. Semoga Feng Yuan dan Xiaoyu baik-baik saja dan tidak mendapatkan masalah nanti. Gumam Guru Wei Yan memperhatikan keduanya yang menuju ke arah bukit berbatu. Siluman salamander berukuran cukup besar sedang memakan siluman salamander lainnya. Dan Feng Yuan bersama Xiaoyu sedang bersembunyi di balik ilalang, menatap ke arah mulut gua. Aroma daging bakar tercium keluar, sehingga membuat Feng Yuan merasa lapar. Karena siluman salamander yang setara dengan ranah alam utusan dewa tersebut menyemburkan api lebih dulu kepada siluman salamander yang setara ranah alam inti jiwa. Mungkin agar dagingnya lebih empuk dan enak. Apa kita bisa mengambil semua inti siluman yang ada di dalam sarangnya itu? Xiaoyu merasa ketakutan. Karena ini pertama kalinya ia berhadapan dengan siluman yang tidak dijinakkan dengan tingkat kultivasi yang jauh di atasnya. Aku sebenarnya memiliki niat membunuh yang sangat kuat. Saut Feng Yuan. Jangan salah sangka dulu. Aku bukan membunuh ribuan nyawa manusia, tetapi membunuh ribuan siluman selama berlatih teknik pernafasan alam dan juga tinju naga penggentar langit. Xiaoyu bernafas lega. Karena sebenarnya suaminya itu bisa saja membunuh siluman salamander tersebut. Namun, ada pecahan jiwa kepala Akademi Kekaisaran yang mengawasi mereka, sehingga ia lebih memilih opsi mencuri inti siluman saja. Feng Yuan kemudian merayap menuju mulut gua, mengabaikan siluman salamander yang sedang menyantap daging bakar sesama siluman salamander tersebut. Murid-murid Akademi Kekaisaran Qing menjadi tegang,
dan mereka langsung lupa untuk bernafas saking tegangnya. Bahkan Guru Wei An sampai berdoa agar tidak terjadi apa-apa padanya, karena ia tidak ingin kehilangan Xiaoyu yang merupakan murid berbakat tinggi dengan roh bela diri yang sangat langka. Murid yang satu ini benar-benar bernyali tinggi. Pantaslah ia tidak takut pada Xing Xiar. Gumam kepala Akademi Kekaisaran Xing. Tidak menonton layar virtual yang menayangkan pertarungan tim Akademi Kekaisaran Xing melawan siluman rusa yang setara ranah alam langit. Karena adegan yang dilakukan oleh Feng Yuan lebih menarik untuk ditonton. Feng Yuan terus berangkat ke bagian terdalam gua yang dihuni oleh siluman salamander tersebut. Dan tiba-tiba, siluman salamander itu menoleh ke arahnya. Sehingga para penonton di halaman istana bunga langsung berteriak histeris karena mereka ikut terkejut dibuatnya. Feng Yuan berhenti melangkah dan menatap tajam pada siluman salamander itu, sembari mengeluarkan niat membunuh yang begitu besar. Bahkan siluman yang setara dengan ranah Tianzun saja pasti akan kabur terbirit-birit saat merasakan tekanan yang dibuatnya itu. Jangan takut dan berpura-puralah tidak melihatku, kata Feng Yuan mengirim suara telepati pada siluman salamander yang sangat terkejut saat mendapatkan serangan spiritual darinya. Kalau kamu tidak patuh, maka aku akan menelan kepalamu hidup-hidup, ancamnya lagi. Siluman salamander itu kemudian berpura-pura tidak melihat Feng Yuan dan kembali memakan daging bakarnya, sehingga para penonton di istana bunga terkejut melihatnya. Apakah dia memiliki artefak yang bisa menyembunyikan keberadaannya? Apakah ada artefak seperti itu? Kalau ada, dia sungguh beruntung sekali. Kalau begini, Akademi Kekaisaran Wei akan menjuarai babak pertama ini. Seutas senyum tipis terpancar di wajah Guru Wei Yan, karena sebelumnya ia merasa tim Akademi Kekaisaran Wei akan mendapatkan peringkat terakhir setelah Pangeran Wei Liu dan Feng Yuan memutuskan membuat kelompok berbeda. Feng Yuan sangat senang mendapatkan 3 inti siluman yang setara dengan ranah alam inti jiwa, 5 ranah alam roh, 7 ranah alam langit, dan 20 ranah perempaan tubuh tahap Tian. Ini yang dinamakan manusia kesayangan surga, karena aku yakin tidak ada manusia yang seberuntung diriku. Gumam Feng Yuan menyeringai menatap burung kecil yang mengikutinya, sehingga murid-murid Akademi Kekaisaran Xing langsung menyumpahinya agar siluman salamander tersebut menyadari keberadaannya. Namun itu hanyalah impian kosong belaka, karena Feng Yuan malah melakukan hal yang kurang ajar lainnya, dengan menarik bagian kaki kiri belakang siluman salamander yang telah menjadi daging bakar untuknya, dan siluman salamander yang setara ranah alam utusan dewa itu tetap berpura-pura tidak melihatnya. Kepala Akademi Kekaisaran mengerutkan keningnya dan yakin Feng Yuan menggunakan artefak rahasia, sehingga ia menyesal tidak membuat aturan dilarang menggunakan artefak atau sejenisnya dalam ujian babak penyisihan itu. Xiaoyu tersenyum melihat Feng Yuan merayap ke arahnya, apalagi ia juga membawa daging bakar yang cukup untuk bekal mereka selama 2 hari ke depan. Sini, aku yang menyimpan dagingnya. Xiaoyu langsung memasukkan daging salamander itu ke kantung penyimpanannya. Sekarang kita akan kemana, Yuan Gege? Xiaoyu merasa alam rahasia Heidong ini sangatlah luas, karena ia tidak bisa melihat ujungnya. Seandainya aku bisa berbahasa siluman, maka kita tinggal tanya padanya, di mana letak harta karun yang berlimpah. Saud Feng Yuan sembari menatap sekeliling mereka, yang merupakan hamparan ilalang saja. Sepertinya di sana ada reruntuhan kota kuno. Feng Yuan menuju ke arah timur. Di tempat lain alam rahasia Heidong, tim Pangeran Wei Lu secara tidak sengaja bertemu dengan tim Akademi Kekaisaran Jingzi, sehingga ketiganya langsung bersembunyi, karena merasa tidak akan mampu melawan mereka yang lebih unggul jumlah pesertanya. Ternyata sangat sulit mencari keberadaan tim Akademi Kekaisaran Wei, padahal kita sudah sengaja berdiri di dekat mereka saat di altar teleportasi tadi, kata Putri Wang Yoxi yang masih dendam dengan Feng Yuan, karena merasa dia terlalu sombong dan tidak menunjukkan sikap hormat padanya dan kakaknya yang merupakan keluarga bangsawan. Bukankah Putri Yoxing sudah menandai Feng Yuan sebelum memasuki alam rahasia hidung ini? Tanya Dong Suilong yang merasa keheranan,
Karena dia mengatakan sebelumnya bahwa ia telah menandai Feng Yuan, Xing Xingxi, dan murid kurus dari Akademi Kekaisaran Lingxi yang menarik perhatiannya. Karena saat berada di restoran Istana Bunga, Wang Yoxing merasa murid tersebut telah memperhatikan Feng Yuan sejak memasuki restoran tersebut. Dia mungkin berjarak terlalu jauh dari kita, sehingga jejak jiwa yang kutinggalkan padanya tidak bisa kurasakan. Sedangkan tim Akademi Kekaisaran Lingxi ada di sebelah selatan dan akan menuju ke arah kita. Saud Putri Wang Yoxing, aku menyarankan lebih baik kita tidak berkonfrontasi dengan mereka, karena murid kurus itu memiliki aura yang mematikan. Aku curiga dia menerapkan kultivasi terlarang. Katanya lagi. Pangeran Wang Yan berpikir sejenak, dan usulan Wei Yoxing ini ada benarnya juga, karena terlalu awal untuk melakukan konfrontasi dengan tim Akademi Kekaisaran lain, karena mereka baru mengumpulkan beberapa tanaman sumber daya saja, dan itu pun tidak memiliki nilai jual tinggi. Kalau mereka kalah dalam pertarungan melawan tim Akademi Kekaisaran lain, maka mereka akan tersingkir dalam babak penyisihan ini. Padahal target utama mereka adalah masuk ke babak berikutnya. Baiklah, kita ke sisi timur saja, kata Pangeran Wei Yan. Pangeran Wei Liu terkejut mendengarnya. Ia tak menyangka Feng Yuan sudah ditandai oleh Putri Wei Yoxing dan tim Akademi Kekaisaran Lingxi juga akan mendekat ke arah mereka. Kita akan mengambil arah kemana, Pangeran? Jiang Sheng bertanya, karena tujuan utama mereka adalah menghindari sebuah kemungkinan bertemu tim Akademi Kekaisaran lain. Kita ambil sisi barat saja, dan mudah-mudahan tidak ada tim lain di sana. Saud Pangeran Wei Liu yang baru mengumpulkan 10 rumput malu saja. Dan ini bukanlah sumber daya berharga tinggi. Kota kuno ini sepertinya sudah dijelajahi oleh orang lain sebelumnya, karena masih ada jejak kaki yang tertinggal, kata Xiaoyu saat keduanya memasuki reruntuhan kota kuno itu. Dari jejak kaki ini sepertinya baru 3 atau 4 hari yang lalu. Namun aku bingung, bukankah Akademi Kekaisaran Xing tidak mengirim murid mereka lagi selain para peserta? Xiaoyu merasa ada yang salah. Feng Yuan juga berpikir begitu. Padahal 1 hari di dunia asal sama dengan 1 bulan di sini. Yang berarti ada yang masuk duluan beberapa jam sebelum mereka. Tetapi itu tidak mungkin, karena hanya kepala Akademi Kekaisaran Xing saja yang bisa mengaktifkan altar teleportasi itu. Mungkinkah bukan hanya Akademi Kekaisaran Xing saja yang bisa memasuki alam rahasia Heidong? Atau masih ada penduduk asli alam rahasia Heidong yang masih hidup? Feng Yuan kemudian menarik pedang mataharinya. Begitu juga dengan Xiaoyu yang menarik pedang bulan miliknya, dan mereka mengikuti jejak telapak kaki yang mengarah ke bagian tengah reruntuhan kota kuno tersebut. Guru Wei Yan menyadari ada yang tidak beres, karena ia sudah memperhatikan semua layar virtual di Akademi Kekaisaran lainnya, dan belum ada yang memasuki reruntuhan kota kuno itu. Namun kedua muridnya itu malah menemukan jejak kaki yang kata mereka masih beberapa hari yang lalu dalam waktu alam rahasia Heidong. Apakah senior mengirim murid lain sebelum para peserta turnamen naga Xingyu? Guru Wei Yan bertanya kepada kepala Akademi Kekaisaran Xing yang tampak juga heran. Kami telah menarik semua murid dari sana seminggu sebelumnya, dan alam rahasia Heidong ini masih sangat misterius sekali, saud kepala Akademi Kekaisaran. Mungkinkah ada manusia asli alam rahasia Heidong yang masih hidup? Kalau itu terjadi, maka murid-murid kita bisa dalam bahaya besar, karena bisa saja penduduk asli itu memiliki basis bela diri tinggi. Dia menduga-duga kemungkinan terburuknya. Guru Wei Yan mengerutkan keningnya. Kenapa Feng Yuan selalu bernasib sial? Karena sebelumnya ia sudah menjadi incaran tim Akademi Kekaisaran Xing, bertemu siluman salamander yang setara dengan ranah alam utusan dewa, dan kini bertemu dengan jejak kaki misterius. Yuan Gege, bisik Xiaoyu. Pedang bulan beresonansi ke arah pohon beringin itu. Xiaoyu menunjuk pohon beringin yang memiliki akar yang sangat banyak di tengah-tengah alun-alun reruntuhan kota kuno itu. Ikuti saja resonansinya. Mungkin saja ada barang bagus yang terikat dengan pedang bulan itu. Atau Feng Yuan tidak melanjutkan ucapannya, karena ia tidak ingin membuat Xiaoyu takut. Feng Yuan sebenarnya tidak mengetahui asal-usul pedang kembar mereka.
Karena asosiasi Sengren hanya mengatakan kalau senior yang memiliki pedang ini sebelumnya sudah tidak ingin memakainya lagi, maka ia melelangnya. Namun bisa saja, pedang kembar ini berasal dari alam rahasia Heidong ini. Tetapi yang membuatnya heran, kenapa pedang matahari tidak beresonansi seperti pedang bulan. Padahal menurut asosiasi Sengren, kedua pedang ini sebenarnya dimiliki oleh satu pemilik. Keduanya kemudian memperhatikan pohon beringin itu, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Bahkan semut atau binatang melata lainnya juga tak ada. Sungguh aneh, padahal hanya pohon beringin ini saja yang tumbuh, yang ada di reruntuhan kota kuno tersebut. Ayo, kita pergi, Yuan. Tiba-tiba saja, aliran waktu terhenti. Dan sebelum aliran waktu itu berhenti, Feng Yuan sempat menggunakan teknik pernafasan alam untuk melakukan perlawanan. Tetapi itu percuma saja. Namun dia sempat melihat siluet wanita dewasa yang sangat cantik dan mirip dengan Xiao Yu yang menghampiri istrinya itu. Tetapi setelah itu, dia langsung mematung. Apa yang terjadi itu? Murid-murid Akademi Kekaisaran Qing terkejut melihatnya. Kenapa Feng Yuan dan Xiao Yu mematung? Bahkan kepala Akademi Kekaisaran yang merupakan ranah absolut Ga tidak bisa melihat siluet wanita yang mirip Xiao Yu tersebut. Karena pecahan jiwanya juga dipaksa berhenti memproyeksikan kejadian itu ke layar virtual di halaman Istana Bunga. Xiao Yu terkejut. Tiba-tiba ia muncul di medan perang yang sangat mengerikan. Dan ia melihat pria dewasa yang mirip dengan Feng Yuan dengan membabi buta menghancurkan pasukan musuh. Begitu juga dengan wanita dewasa yang mirip dirinya. Ratu, semua musuh sudah dilumpuhkan. Sekarang aku akan kembali ke negeri asalku, kata pria ranah absolut God yang mirip dengan Feng Yuan tersebut, dan ia mengembalikan pedang matahari pada Ratu Yu. Ratu Yu tampak sedih menerima pedang matahari dan berkata, "Kenapa Gege tidak tinggal bersamaku saja? Dan aku akan membiarkan Gege memakai senjata pusaka kerajaan suci Heidong ini." Dia tampak berharap sekali agar pria yang sangat dicintainya itu tidak pergi meninggalkannya. Sosok pria yang mirip dengan Feng Yuan tersebut menarik nafas dalam-dalam dan menengadah menatap bintang-bintang di langit. Ia kemudian menghampiri Ratu Yu dan menciumnya. Maaf Ratu, domain dewa memiliki aturan yang sangat ketat. Mereka pasti akan mencariku. Bila aku tidak kembali setelah meninggalkan tempat itu selama 100 hari, dan mereka juga akan marah bila mengetahui aku mencampuri urusan dunia fana ini. Ratu Yu menitikkan air mata dan memeluk pria yang dicintainya erat-erat. Namun tiba-tiba ia membelalakan mata, karena sosok yang sangat ia cintai itu meninju perutnya. Dengan teknik yang mirip dengan teknik tinju naga penggetar langit yang digunakan oleh Feng Yuan. Dantian Ratu Yu langsung hancur, dan ia tidak bisa lagi menggunakan roh bela dirinya, sehingga ia tidak bisa melawan kekasihnya yang menyeringai menatapnya itu. Aku akan menggunakan teknik terlarang untuk memaksa roh bela diri milikmu menjadi milikku. Dan aku akan menggunakan pedang kembar ini untuk menaklukkan domain dewa dan menjadi kaisar langit. Dia mengambil pedang matahari dan pedang bulan. Terkutuk kamu Feng Yuan! Teriak Ratu Yu dengan lenangan air mata, karena tidak menyangka akan dikhianati oleh kekasihnya sendiri. Maaf Ratu Yu, bukankah aku tidak cinta padamu? Namun kasta kita sudah berbeda. Aku adalah makhluk abadi, sedangkan dirimu hanyalah makhluk fana. Kalau bukan karena kedua senjata roh prasurga ini, maka aku tidak akan repot-repot turun dan melanggar aturan domain dewa. Feng Yuan tertawa terkekeh-kekeh. Musuhmu telah kulumpuhkan. Lebih baik lupakan semua apa yang telah terjadi di antara kita, dan bangunlah kerajaan Heidong ini menjadi kerajaan besar, serta temukan laki-laki yang betul-betul mencintai dan menyayangimu. Feng Yuan meninggalkan Ratu Yu yang menangis histeris dan terus mengutuk Feng Yuan. Namun tiba-tiba ia teringat dengan token aneh yang ia temukan saat pertama kali menemukan Feng Yuan jatuh dari langit saat bulan purnama. Ratu Yu mengalirkan energi spiritualnya pada token itu, dan tiba-tiba ada suara marah-marah menanyakan kemana saja Feng Yuan pergi. Dengan suara bergetar, Ratu Yu menceritakan kejadian yang menimpanya dan Feng Yuan yang telah menipunya. Tak lama berselang, cahaya kemasan muncul di langit kerajaan Heidong. Zhong Lisua, Li Tiguai, Lo Dongbing, Zhang Guolao,
He Xianggu, Lan Sai He, Han Xiangzi, Chao Guju. 8 dewa perang langsung diutus oleh domain dewa untuk menghukum Feng Yuan. Kenapa mereka bisa mengetahui aku ada di sini? Padahal aku telah menggunakan teknik rahasia agar auraku mirip dengan manusia fana. Bruto Feng Yuan mengerutkan keningnya sembari menengadah menatap 8 dewa perang itu. Feng Yuan, seru dewa Zhang Guolao menatap tajam padanya. Kamu telah melanggar aturan surga dengan merubah takdir manusia. Sekarang ikut kami dan terima hukumanmu. Benar, Feng Yuan, kamu telah mempermalukan surga. Bagaimana bisa kamu tergoda dengan 2 senjata pusaka itu dan merusak keseimbangan dunia ini? Seru dewa Lan Sai He. Omong kosong macam apa kalian? Kalian 8 dewa perang. Apakah kalian pikir aku takut pada kalian? Walaupun statusku masih rendah di domain dewa, tetapi dengan 2 senjata roh kelas surga ini, maka aku akan mengincar posisi kaisar langit. Feng Yuan tertawa dengan sombong. Lancang sekali kau Feng Yuan. Setelah dewa Li Tingguai, kami akan mengadilimu ke dunia bawah Diu. Jangan paksa kami melakukan kekerasan, ancamnya. Feng Yuan mengabaikan ancamannya dan berinisiatif lebih dulu menyerang 8 dewa hingga terjadi pertempuran yang sangat mengerikan dan kerajaan suci Heidong pun hancur berkeping-keping. Begitu juga dengan rakyat yang tidak berdosa ikut terdampak. Ratu Yu melakukan teknik terlarang menyegel sebagian jiwanya di pohon beringin di halaman istananya. Karena ia yakin Feng Yuan akan kalah dan bereinkarnasi lagi menjadi manusia biasa. Ia berharap di kehidupan berikutnya mereka akan dipertemukan kembali dan ia akan membalaskan dendam sakit hatinya dengan cara memberitahu reinkarnasinya itu apa yang telah terjadi padanya di kehidupan sebelumnya. Saat tim Akademi Kekaisaran Wei diteleportasi untuk pertama kalinya di alam rahasia Heidong, sebenarnya bukan sebuah kebetulan saat Xiao Yu langsung menuju ke arah timur. Jiwa masa lalunya sebenarnya telah menuntunnya agar mereka segera bertemu, termasuk jejak kaki yang muncul di reruntuhan kota kuno tersebut. Karena selama ini tidak ada yang pernah melihat kota kuno tersebut. Kota itu muncul karena resonansi antara Xiao Yu melalui pedang bulan dengan sisa pecahan jiwa Ratu Yu. Sementara itu Feng Yuan dikalahkan oleh 8 dewa perang setelah pertarungan yang sangat sengit selama 7 hari 7 malam. Dan ia kemudian dibuang ke lapisan 10 dunia bawah Diu. Feng Yuan mengalami penyiksaan selama di sana dan memohon ampunan serta meminta untuk bereinkarnasi menjadi manusia dan semua ingatannya dihilangkan. Ia juga memohon tidak dipertemukan lagi dengan Ratu Yu, karena ia merasa bersalah telah mengkhianati cinta dan menghancurkan kerajaan suci Heidongnya. Namun benang takdir tak bisa diubah. Secara alami mereka dipertemukan kembali, dan saat ini Xiao Yu telah mengetahui apa yang terjadi pada kehidupan sebelumnya. Tetapi Feng Yuan tidak mengetahui apa-apa, walaupun ia menggunakan pedang matahari yang merupakan harta pusaka kerajaan suci Heidong. Xiao Yu menitikkan air matanya. Hatinya terasa sakit mengetahui takdir yang dialaminya di masa lalu, dan benang takdir itu merajut keduanya kembali. Kenapa bisa begini? Apa yang harus kulakukan? Xiao Yu kebingungan, karena ia sudah terlanjur mencintai Feng Yuan, seperti yang dialami oleh Ratu Yu di masa lalu. Lupakan dia, bunuh segera, sebelum ia menjadi kuat. Kalau kamu terlambat, ia yang akan melenyapkan dan mengambil roh bela dirimu itu, karena kalian mengulang takdir masa lalu. Sal pecahan jiwa Ratu Yu yang meyakinkan Xiao Yu. Ambillah cincin dimensi ini. Di dalamnya ada sumber daya yang akan memperkuat basis kultivasimu. Kemudian pecahan jiwa Ratu Yu itu perlahan-lahan berubah menjadi butiran salju. Tunggu, aku tidak mau melakukan ini, teriak Xiao Yu sembari menangis sesenggukan. Dan putaran waktu yang berhenti kembali berjalan. Feng Yuan terheran-heran melihat butiran salju muncul di reruntuhan kota kuno itu, dan ia menatap Xiao Yu yang sedang menangis sesenggukan. Ada apa, Yuan? Apakah kamu bertarung melawan siluman? Feng Yuan mengira butiran salju itu berasal dari Ki Es-nya. Namun sebuah butiran salju menempel di keningnya, dan sebuah ingatan pun muncul di pikirannya. Apa ini?
Feng Yuan terkejut saat melihat potongan ingatannya, di mana ia meninju perut Xiaoyu menggunakan teknik tinju naga penggitar langit, sehingga Xiaoyu mengalami kerusakan pada dantiannya. Kemudian potongan ingatan itu berakhir. Kenapa pria yang mirip diriku itu menyerang Xiaoyu? Dan itu merupakan teknik tinju naga penggitar langit. Apakah ini ramalan masa depan? Gumamnya kebingungan. Xiaoyu tetap menangis sesenggukan, tidak mengerti kenapa ia terus mengulang takdir yang menyedihkan itu. Feng Yuan mendekatinya dan menyeka air mata Xiaoyu. Apa yang terjadi padamu? Coba ceritakan padaku, tanya Feng Yuan dengan suara lembut. Xiaoyu menatap Feng Yuan, dan senyumannya itu sama persis dengan ingatan Ratu Yu saat Feng Yuan akan berpamitan padanya. Ia mengatakan bahwa akan kembali ke domain dewa, tetapi di saat itulah Feng Yuan mencelakai Ratu Yu. Apakah Yuan Gigi percaya dengan takdir yang terulang? Sahut Xiaoyu. Feng Yuan terdiam sejenak dan menghubungkan pertanyaannya dari Xiaoyu dengan potongan ingatan tadi. Kemudian ia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, banyak manusia yang terlahir menjadi baik, dan hingga akhir hayatnya tetap menjadi baik. Banyak juga manusia yang awalnya sangat baik, menjadi jahat di akhir hayatnya. Banyak juga manusia yang awalnya jahat, tetapi di akhir hayatnya ia menjadi baik. Manusia yang menjadi baik, jahat, lalu baik lagi, dan seterusnya juga banyak. Namun ada satu hal yang harus kamu ketahui, bahwa takdir baik atau jahat itu adalah pilihanmu sendiri. Feng Yuan berjalan mendekati akar pohon beringin, memperhatikan apakah ada harta di sana. Tetapi tidak ada apa-apa sama sekali, kecuali cincin putih di jari tangan Xiaoyu. Namun ia tidak bertanya tentang asal-usul cincin tersebut. Banyak hal yang bisa membuat sifat manusia berubah, seperti keserakahan, dendam masa lalu, sakit hati, obsesi, atau kesempatan yang tiba-tiba muncul. Baik itu menjadi baik atau jahat, dan banyak lagi. Masa depan itu tidak bisa diprediksi. Saut Feng Yuan sembari menyarungkan kembali pedang mataharinya. Xiaoyu kebingungan, apakah ia akan mengambil kesempatan ini untuk membunuh Feng Yuan, seperti yang dikatakan oleh ingatan masa lalunya. Karena bila suaminya itu dibiarkan hidup, maka kesempatan untuk membunuhnya tidak akan terulang lagi. Tangannya bergetar hebat, dan tiba-tiba ia tidak sanggup memegang gagang pedang bulan, sehingga pedang tersebut jatuh. Feng Yuan menoleh ke belakang, dan memungut pedang bulan. Sepertinya kamu mengalami sesuatu yang buruk. Bagaimana jika kita mencari tempat beristirahat saja? Lagi pula sebentar lagi akan malam, kata Feng Yuan sembari menyarungkan pedang bulan. Guru Weiyan merasa heran, kenapa tiba-tiba Xiaoyu tampak sedih setelah mereka mematung dalam waktu yang cukup lama. Apakah dia terkena serangan spiritual dari siluman yang bisa memanipulasi pikiran? Gumam Guru Weiyan, dan kepala Akademi Kekaisaran Qing juga berpikir sama dengannya. Feng Yuan menemukan sebuah kamar kecil di bekas istana kerajaan Suci Heido, dan segera membersihkannya agar mereka bisa tidur di sana. Namun tiba-tiba burung kecil yang merupakan pecahan jiwa kepala Akademi Kekaisaran ingin masuk juga, dan Feng Yuan langsung mencegatnya. Hei, berikan kami privasi. Apakah kalian ingin mengintip kami tidur juga? Ucap Feng Yuan sembari mengacungkan jari tengah pada burung kecil itu. Kepala Akademi Kekaisaran Qing tertawa terkekeh-kekeh mendengarnya, karena ia teringat kalau Feng Yuan dan Xiaoyu adalah pasangan suami istri. Xiaoyu menatap wajah Feng Yuan yang sedang terlelap tidur di sebelahnya. Dia menarik pedang bulan dan menempelkannya ke dada Feng Yuan. Tetapi ia tidak sanggup untuk menggerakkan tangannya agar suaminya itu segera mati dan dendam masa lalunya terbalaskan. Tidak, apa yang telah aku lakukan? Xiaoyu menitikkan air matanya dan segera menyarungkan kembali pedang bulan itu. Xiaoyu menangis sesenggukan, dan Feng Yuan yang sebenarnya pura-pura tidur segera bangun dan memeluk Xiaoyu. Ada apa denganmu, Yuan? Aku merasa kamu bersikap aneh setelah mendekati pohon beringin tadi, kata Feng Yuan sembari membalut selimut tebal ke tubuh Xiaoyu yang tidak mengenakan apapun.
Bagaimana kalau kita keluar untuk menghirup udara segar dan menengadah menatap bintang-bintang? Mungkin dengan begitu kesedihanmu bisa reda. Feng Yuan pun memapahnya. Guru Weiyan langsung muntah darah saat melihat layar virtual di halaman istana bunga tersebut, di mana Xiaoyu keluar dari kamar dengan dibalut selimut tebal, dan Feng Yuan hanya mengenakan celana pendek dengan gambar kucing oranye tersenyum lebar. Iya, dia tampan sekali. Iya, tampan. Murid-murid wanita Akademi Kekaisaran Qing terpesona melihat tubuh Feng Yuan yang lumayan bagus menurutnya, tidak terlalu berotot dan tidak juga kurus. Namun murid-murid pria malah mencibirnya dan mengatakan kalau Feng Yuan itu murid mesum. Xiaoyu menyandarkan kepalanya di bawah Feng Yuan dan berkata, "Apakah Yuan Gege mencintaiku?" Dia penasaran seperti apa dirinya di mata Feng Yuan. Feng Yuan menarik nafas dalam-dalam dan menyeka air mata Xiaoyu sembari berkata, "Awalnya aku hanya menjadikanmu sebagai pelarianku saja. Karena di klan Feng, aku telah dibuang oleh mereka. Namun setelah sekian lama waktu berlalu, aku menyadari kalau aku telah terbenam dalam kasih sayang yang Yuar berikan. Dan sulit rasanya memutus benang suci yang mengikat hubungan kita. Apalagi saat ada laki-laki tampan dan berasal dari keluarga bangsawan, maupun klan besar yang dekat-dekat denganmu. Sebenarnya aku cemburu, namun aku diam saja dan yakin Yuar tidak akan mengkhianatiku." Xiaoyu terkejut mendengar kata khianat itu, karena di kehidupan sebelumnya, dia dikhianati oleh sosok yang mirip dengan Feng Yuan. "Kalau Yuar tidak ingin menceritakan apa yang membuatmu sedih, ya tidak apa-apa. Namun Gege menyarankan ceritakan saja, karena saat sebuah masalah diatasi bersama, maka beban yang ditanggung itu akan menjadi lebih ringan." Feng Yuan membujuk Xiaoyu dan berharap hatinya luluh, karena ia sebenarnya sangat khawatir apa yang sebenarnya terjadi padanya. Xiaoyu mengalirkan energi spiritualnya pada cincin dimensinya, dan terkejut melihat secari kertas yang bertuliskan, "Bila kamu tidak sanggup memikul beban takdir di masa lalu, minumlah air suci ini. Maka ingatan yang terhubung di antara kita akan menghilang, dan aku berharap kalian hidup bahagia serta kisah lama kami tak terulang kembali." Xiaoyu menatap wajah Feng Yuan yang menengadah menatap langit. Ia yakin Feng Yuan ini bukanlah dewa Feng Yuan dari domain dewa. Lagi pula sejak kecil Feng Yuan sudah ditinggal kedua orang tuanya yang dibunuh perampok, dan ditinggal juga oleh sang kakek yang membesarkannya. Bagaimana mungkin Feng Yuan akan mengkhianati cintanya? "Yuan Gege," Xiaoyu berkata pelan, dan Feng Yuan segera menatapnya. "Sebenarnya..." Xiaoyu menceritakan semua yang dialaminya saat bertemu pecahan jiwanya pada Feng Yuan. "Ternyata aku adalah dewa yang hebat dan berani menantang 8 dewa perang, bahkan menentang Kaisar Langit." Feng Yuan tertawa terkekeh-kekeh mendengarnya, sehingga Xiaoyu langsung cemberut karena Feng Yuan tidak serius menanggapi itu. "Kenapa Sun Gokong tidak datang membantu Gege ya? Padahal kalau kami beraliansi, mungkin Neza saja bisa kutendang bokongnya." Feng Yuan menjadikan cerita itu sebagai sebuah lelucon. Melihat Xiaoyu cemburu, Feng Yuan berhenti tertawa dan berkata, "Kalau aku ingin berkhianat, sebenarnya aku tinggal pergi saja sejak awal, saat dantian Phoenixku terbuka. Pasti klan Feng dengan sepenuh hati menerimaku kembali. Tetapi apa? Aku tetap setia menemani Yuar tidur bersama." Feng Yuan mencubit pipinya, namun sebenarnya ia sangat terkejut dengan kehidupan masa lalunya itu. Jadikanlah masa lalu itu sebagai pelajaran, agar masa depan kita menjadi lebih baik. Dan bisa saja itu terulang kembali akibat sebuah obsesi atau keserakahan yang tiba-tiba terlintas di benak kita. Namun, aku tahu caranya agar kamu tak perlu khawatir aku menjadi Dewa Feng Yuan versi terbarunya." Bisik Feng Yuan. "Apa itu?" Xiaoyu dengan antusias ingin mendengarnya. "Kita buat anak yang lucu." Feng Yuan tertawa terkekeh-kekeh lagi.
Xiaoyu segera mengeluarkan air suci dari cincin dimensinya. "Mari kita lupakan semua ini," katanya lagi sembari memberikan setengah air suci itu untuk Feng Yuan, sehingga keduanya tak perlu mengingat kehidupan masa lalu mereka. Lagi pula Xiaoyu sudah bernafas lega setelah mengetahui kalau Feng Yuan ternyata sangat mencintainya. Feng Yuan menoleh ke segala arah dan bernafas lega. Ternyata burung kecil pecahan jiwa kepala Akademi Kekaisaran tidak mengikuti mereka. Mungkin karena ia mengenakan celana pendek saja, dan Xiaoyu yang hanya dibalut selimut tebal. Sehingga kepala Akademi Kekaisaran merasa tidak perlu melayangkan pembicaraan mereka. "Aku Xiaoyu, akan sehidup semati dengan Yuan Gege," teriak Xiaoyu. "Bintang-bintang akan menjadi saksinya," katanya, sembari menegak air suci tersebut dan diikuti oleh Feng Yuan. Keduanya pun langsung tertidur. Dan keesokan paginya terbangun oleh sengatan sinar matahari pagi. Namun mereka terkejut melihat tim Akademi Kekaisaran Lingxi sedang mendekati reruntuhan kota kuno. "Ayo, segera kembali ke kamar dan mengenakan pakaian," kata Feng Yuan. "Kita harus segera kabur dari sini," katanya lagi. Murid-murid Akademi Kekaisaran Qing kembali tertawa terkekeh-kekeh saat melihat Feng Yuan berlari dengan celana pendek dengan gambar kucing oranye tersenyum lebar di bagian depannya. Sedangkan bagian belakangnya adalah dua kelinci imut. Bahkan Xiaoyu ikut tertawa terkekeh-kekeh melihatnya, karena ia baru menyadarinya. Kenapa Yuan Gege memakai celana itu? Dan kenapa kita tidur di luar ya? Xiaoyu kebingungan dan ia bernafas lega. Karena burung kecil pecahan jiwa kepala Akademi Kekaisaran Qing menunggu mereka di pintu kamar bekas istana kerajaan suci Heidong itu saja. Aku juga merasa seperti ada ingatan yang hilang saja. Karena aku tidak mengingat kenapa kita memasuki kota kuno ini. Dan aku hanya teringat kita mencuri inti siluman dari salamander. Saat Feng Yuan yang bergegas mengenakan pakaiannya. Karena ia ingin menghindari bertarung melawan tim Akademi Kekaisaran Lingxi. Karena ini masih terlalu awal, sebab mereka baru memasuki hari kedua, dan ia belum mengumpulkan cukup sumber daya bahan alkimia untuk membuat pil penempaan tubuh. Saudara Liu Jun, sepertinya ada murid Akademi Kekaisaran lain yang telah memasuki tempat ini lebih dulu, kata Liu Bei, murid kedua terbaik di pelataran dalam Akademi Kekaisaran Lingxi, pada murid kurus yang mengirim aura membunuh pada Feng Yuan saat di restoran Istana Bunga beberapa hari yang lalu. Liu Jun tersenyum dan memperhatikan jejak kaki itu. Dan murid terkuat di pelataran dalam Akademi Kekaisaran Lingxi tersebut menduga ada dua murid yang telah memasuki tempat itu. Mungkin mereka beristirahat di sini. Ayo, kita cari mereka dan semuanya berpencar ke segala arah. Berikan tanda apabila kalian menemukan mereka, kata Lin Jun. Ia sudah tak sabar untuk menganiaya murid dari Akademi Kekaisaran lainnya itu. Sementara itu, Feng Yuan dan Xiaoyu berhasil meninggalkan reruntuhan kota kuno dan kabur ke bagian terdalam wilayah timur yang masih belum dijelajahi oleh murid-murid Akademi Kekaisaran Qing tersebut. Karena wilayah timur tersebut kebanyakan adalah hamparan ilalang, jadi mereka menduga wilayah tersebut tidak akan memiliki banyak harta karun. Hampir saja kedua muridmu pulang lebih awal. Guru dari Akademi Kekaisaran Lingxi bercanda pada guru Wei Yan yang tersenyum masam mendengarnya. Kedua muridku memiliki tingkat keberuntungan yang sangat tinggi. Bahkan mereka berhasil mencuri makanan siluman salamander yang setara dengan ranah alam utusan dewa, sahut guru Yan. Guru dari Akademi Kekaisaran Lingxi itu malah berpikir kalau Feng Yuan kembali menggunakan artefak yang membuat keberadaan mereka tidak terdeteksi oleh murid-muridnya. Sembari menelusuri hamparan ilalang dan bukit-bukit gersang di sana, Xiaoyu mengalirkan energi spiritual pada cincin putih yang entah kapan ada di jari tangannya itu. Karena Feng Yuan mengatakan kalau ia tidak pernah membelikan cincin seperti itu padanya. Xiaoyu tidak mengingat cincin tersebut adalah merupakan pemberian dari pecahan jiwa Ratu Yu, karena ia telah meminum air suci yang menghilangkan ingatan pertemuan mereka. Yuan Gege, ada banyak sumber daya dan berbagai macam pil di dalamnya, kata Xiaoyu membelalakan mata, dan tak menyangka ia akan memiliki harta yang sangat berlimpah. Feng Yuan ikut mengintip isi di dalam cincin dimensi milik Xiaoyu tersebut, dan ia berkata,
Wah, selamat Yuan. Ini akan membantumu lebih cepat menerobos ke ranah alam langit. Pandangan Xiaoyu tertuju pada botol kaca kecil yang berisi sebuah pil. Ini adalah pil Duanzhou. Pil tersebut merupakan pil yang dapat membuat seniman bela diri ranah perempaan tubuh menerobos satu tingkat kultivasi. Xiaoyu sangat senang melihatnya, karena dengan begini, suaminya bisa langsung menerobos ke ranah perempaan tubuh tahap Tian. Sedangkan ia sendiri sudah tidak berguna mengkonsumsi pil Duanzhou tersebut, karena ia sudah pernah mengkonsumsinya saat menerobos dari ranah perempaan tubuh tahap D ke ranah perempaan tubuh tahap Tian beberapa bulan yang lalu. Seniman bela diri hanya bisa mengkonsumsi pil Duanzhou sekali saja, dan untuk kedua kalinya, maka pil tersebut tidak akan memiliki khasiat apapun. Yuan Gege, gunakan pil ini untuk menerobos ranah kultivasimu, kata Xiaoyu sembari memberikan botol kaca kecil yang berisi pil Duanzhou pada Feng Yuan, yang langsung terkejut melihatnya, dan matanya berbinar-binar menatap Xiaoyu. Yuan, kamu baik sekali. Sal Feng Yuan sembari memonyongkan bibirnya untuk mencium Xiaoyu yang langsung menghilangkan tangannya. Yuan Gege, jangan bergurau lagi. Kita sedang dikejar oleh murid akademi kekaisaran lain. Gerutu Xiaoyu yang malu dengan tindakannya itu, karena mereka diawasi oleh burung kecil, pecahan jiwa kepala akademi kekaisaran Qing. Guru Weiyan sangat senang melihat Xiaoyu menemukan cincin dimensi di alam roh Heidong tersebut. Belum lagi ia memiliki pil Duanzhou, maka Feng Yuan akan menerobos ke ranah perempaan tubuh tahap Tian, yang berarti kekuatan tim akademi kekaisaran Wei sudah dapat bersaing dengan murid akademi kekaisaran lainnya. Sangat disayangkan sekali. Murid-murid yang bernama Xiaoyu itu malah memberikan pil Duanzhou tersebut pada suaminya. Padahal dengan bantuan pil Duanzhou, ia bisa menerobos ke ranah alam langit, kata kepala akademi kekaisaran Qing. Guru Weiyan tersenyum dan berkata, dia sengaja melakukannya, karena bila ia langsung mengkonsumsi pil tersebut, maka ia tidak bisa lagi bertarung di babak berikutnya. Kepala akademi kekaisaran Qing hanya tersenyum masam mendengarnya, karena sejauh ini, tim akademi kekaisaran Wei lah yang memiliki harta dengan nilai jual tertinggi di antara para peserta lainnya. Itu berkat aksi nekat Feng Yuan yang mencuri inti siluman dari sarang siluman salamander. Feng Yuan menyimpan pil Duanzhou tersebut pada kantung penyimpanannya, dan ia berkata, kita harus menjauh lebih dulu, dan memperkirakan tak ada yang akan mencapai tempat kita saat aku sedang menerobos, karena petir ilahi akan menunjukkan posisi kita berada nantinya. Keduanya pun langsung bergerak secara cepat, menjauh sejauh mungkin dari reruntuhan kota kuno. Liu Jun memasuki kamar kecil yang sangat bersih di sebuah ruangan bekas istana kerajaan suci Heidong, dan ia menyimpulkan bahwa seseorang telah menempati tempat ini serta kemungkinan besar ia telah kabur saat melihat kedatangan mereka. Liu Jun menembakkan kembang api agar rekan-rekannya segera berkumpul kembali, dan hanya beberapa tarikan nafas saja, mereka semua telah berkumpul di hadapan Liu Jun. Murid yang bersembunyi di sini telah kabur menuju wilayah timur. Ayo, kita kejar dia, seru Liu Jun. Ia yakin murid tersebut mungkin telah mengumpulkan harta yang banyak dari berkas reruntuhan kota ini. Karena bekas istana kerajaan suci Heidong ini sudah tidak meninggalkan harta apapun lagi, kecuali puing-puing bangunan serta beberapa ruangan kosong. Bukankah lebih baik kita mencari harta ke sisi yang berbeda saja? Karena aku yakin, wilayah yang kita jelajah ini tidak memiliki harta karun. Setelah murid wanita yang merupakan murid terkuat keempat di pelataran dalam akademi kekaisaran Lingxi, Liu Jun menatap tajam pada murid cantik tersebut dan mencekik lehernya. Aku adalah pemimpin di sini, dan tak ada yang boleh membantah kata-kataku. Kita di sini untuk menunjukkan kalau akademi kekaisaran Lingxi adalah yang terkuat di benua Xingdian, bukan untuk memungut sampah seperti yang dilakukan oleh murid akademi kekaisaran lain. Liu Jun merasa mengumpulkan harta karun tersebut merupakan pekerjaan yang membuang-buang waktu saja, karena mereka sudah mendapatkan sumber daya dari akademi kekaisaran masing-masing. Jadi buat apa lagi melakukan hal konyol tersebut? Liu Bei memegang tangan Liu Jun, sembari tersenyum masam dan berkata, saudara Jun, sudahlah, maafkan saja dia. Liu Bei kasihan melihat murid wanita itu yang telah kesulitan untuk bernafas. Liu Jun menatap tajam pada Liu Bei yang merupakan saudara sepupunya itu. Cih, ayo, bergegas, seru Liu Jun.
sembari melepaskan cekikannya pada murid wanita itu, dan segera melesat ke arah Feng Yuan dan Xiao Yu yang kabur. Feng Yuan dan Xiao Yu menemukan sebuah gua kecil. Keduanya lantas memasuki, walaupun mereka sebenarnya merasakan ada niat membunuh dari dalam gua. Namun, kekuatannya hanya setara dengan ranah perempaan tubuh tahap Suan saja, sehingga mereka tidak khawatir dengan ancaman tersebut. Saat keduanya akan melangkah ke dalam, tiba-tiba semburan api keluar dari dalam gua, sehingga Xiao Yu terkejut dan menggunakan niat pedang es menyerang balik, sehingga siluman salamander yang ada di dalam gua langsung mati membeku. Muridmu hebat juga, guru ya. Ia sudah memahami niat pedang, padahal baru di ranah perempaan tubuh tahap Tian, kata guru akademi kekaisaran Jingwu yang memuji kehebatan Xiao Yu tersebut. Aku merasa tim kekaisaran Wei akan menjadi pesaing utama cucu kepala akademi kekaisaran Xing untuk merebut juara satu turnamen naga Xingyon ini, katanya lagi. Dan kepala akademi kekaisaran Xing setuju dengan pendapatnya. Kalian terlalu cepat menyimpulkan tim akademi kekaisaran Wei menjadi pesaing utama tim akademi kekaisaran Xing, salah guru akademi kekaisaran Lingxi. Murid-muridku sebentar lagi akan menyingkirkan pasangan itu karena ada ular berbisa di tim kami. Dia tertawa terkekeh-kekeh, sedangkan guru Weian hanya tersenyum masa menanggapinya karena ia melihat Liu Jun dan rekan-rekannya terus mengejar Feng Yuan dan Xiao Yu. Feng Yuan tak menyangka Xiao Yu sudah memahami niat pedang, sehingga ia tidak perlu lagi menarik pedang bulan, kecuali berhadapan dengan musuh yang tangguh. Aku tertinggal selangkah lagi dari Yuan, padahal sebentar lagi kultivasi kami akan setara. Gumamnya kagum, Xiao Yu benar-benar murid yang memiliki bakat tinggi. Aku akan berkultivasi di sini, kata Feng Yuan yang langsung duduk bersila, sedangkan Xiao Yu mengambil inti siluman salamander yang telah dibekukan olehnya. Xiao Yu juga memanfaatkan kesempatan istirahatnya itu dengan berkultivasi menyerap pil penempaan tubuh. Tak berselang lama, setelah Feng Yuan menelan pil Duanzhou tersebut, petir ilahi yang sangat besar menyambar ke gua kecil tempatnya bersembunyi, sehingga seluruh peserta menatap ke arah petir ilahi itu. Siapa yang menerobos tingkat kultivasi ini? Gumam Xing Xingxi menduga murid yang sedang menerobos itu mendapatkan pil Duanzhou, tetapi ia heran kenapa harus menerobos sekarang, karena murid tersebut tidak akan bisa mengikuti babak berikutnya apabila kultivasinya telah memasuki ranah alam langit. Murid ini sangat bodoh, sehingga tidak sabar untuk memasuki ranah alam langit, ejek Lizentia. Namun mereka terkejut saat petir ilahi itu hanya menyambar sebanyak 4 kali saja, yang berarti murid menerobos itu adalah ranah perempaan tubuh tahap D. Murid-murid akademi kekaisaran Xing saling berpandangan dan berkata, itu adalah Feng Yuan. Dan tak menunggu lama, mereka langsung menuju arah sambaran petir tersebut. Pangeran Wei Lu tak menyangka Feng Yuan akan menerobos. Bahkan ia dengan sengaja memberitahu posisinya pada murid-murid akademi kekaisaran lainnya. Aku jadi menyesal meninggalkan mereka. Padahal kalau tahu dia akan menerobos ke ranah perempaan tubuh Taptian, maka kita akan berkesempatan berduel melawan Nona Xingxi. Jiang Xing tertawa terkekeh-kekeh, karena ia mulai bosan bermain petak umpet menghindari tim akademi kekaisaran lain. Pangeran Wei Lu mendengus dingin dan berkata, yang penting, kita harus menemukan harta karun bernilai tinggi, maka kita akan berkesempatan melawan Nona Xingxi juga. Jiang Xing hanya cengengesan saja, dan tidak menyangga ucapan itu. Karena bila Pangeran Wei Lu marah, maka ia akan menjadi samsak tinju pangeran itu. Karena Pangeran Wei Lu merupakan murid terkuat di pelataran dalam akademi kekaisaran Wei mereka. Feng Yuan membuka matanya, dan merasakan kekuatan meningkat sangat besar. Begitu juga dengan roh bela diri Phoenix-nya. Walau ia belum memahami niat pedang, tetapi itu sudah cukup untuk melawan para murid jenius dari akademi kekaisaran lainnya. Cepat juga mereka menemukan kami. Gumam Feng Yuan, ia merasakan keberadaan 5 murid ranah perempaan tubuh Taptian mendekati mereka. Ayo Yuan, sudah waktunya kita berlatih bertarung hidup mati, katanya pada Xiao Yu yang duduk bersila dengan berkultivasi. Xiao Yu membuka matanya dan tersenyum manis menatap Feng Yuan. Dia tak menyangka akan melakukan pertarungan pertama bersama suaminya hari ini. Dan detak jantungnya berdegup kencang karena gugup. Walaupun tahu Feng Yuan akan menggunakan kekuatan aslinya apabila ia dalam keadaan bahaya nantinya. Liu Jun melayang di udara
menatap ke arah gua kecil tempat Feng Yuan dan Xiao Yu bersembunyi. Seringai tipis muncul di sudut bibirnya, karena ia sudah mengincar Feng Yuan sejak melihat dia memotong tangan Lindong dengan gerakan yang sangat cepat. Darahnya langsung mendidih, karena ia sangat suka menghancurkan murid-murid yang merasakan dirinya kuat. Bahkan untuk mengumpulkan niat membunuh yang sangat besar, Liu Jun rela mengambil misi ke medan perang dengan membunuh ribuan penduduk tak bersalah, hanya untuk membentuk niat membunuh tersebut. Hei, bocah dari Kekaisaran Wei, cepat keluar! Percuma saja bersembunyi di sana. Atau jangan-jangan kalian sedang bermain kuda-kudaan. Aku tak sabar ingin mencicipi istri cantikmu itu juga. Liu Jun tertawa terkekeh-kekeh memprovokasi mereka. Xiao Yu naik pitam mendengarnya dan langsung menyerang Liu Jun dengan niat pedang es yang melesat ke arah murid-murid Akademi Kekaisaran Lingxi tersebut. Liu Bei menarik pedangnya dan segera melesat menghadang energi spiritual berbentuk laser es yang sangat dingin. Bahkan pedangnya yang merupakan senjata roh kelas mistik hampir membeku. Untung saja ia langsung mengalirkan ki apinya untuk mencairkan energi spiritual es tersebut, sehingga tak mencapai tangannya. Kalau sampai mengenai meridiannya, maka itu sangat berbahaya, karena meridiannya akan hancur dan tidak bisa diperbaiki lagi. Wah, aku tak menyangka. Ternyata murid pendiam ini sangat galak juga dan memiliki roh bela diri langka, kata Liu Jun sembari mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat, sehingga Xiao Yu merasa tertekan dan batuk mengeluarkan seteguk darah. Feng Yuan langsung memblokir serangan spiritual aura membunuh tersebut dan menyerang balik menggunakan aura pembunuh yang lebih kuat. Namun tidak sampai mencelakainya, karena aura pembunuh itu berasal dari siluman, bukan membunuh manusia seperti yang dilakukan oleh Liu Jun. Sehingga Feng Yuan lebih cocok mengintimidasi para siluman yang hanya bisa digunakan menakut-nakuti musuh yang lemah saja. Namun itu bisa digunakan memblokir serangan spiritual aura pembunuh seperti yang dilakukan oleh Liu Jun. Kenapa ia bisa memiliki aura pembunuh yang sangat kuat? Apakah di Kekaisaran Wei ada yang menjual siluman dalam jumlah yang sangat banyak? Kata Liu Bei yang terkejut serangan spiritual sepupunya diblokir oleh Feng Yuan. Liu Jun menyeringai dan berkata, "Sungguh menarik. Kalian mundurlah dan lihat pertarungan antara dua murid terkuat sesungguhnya," seru Liu Jun pada rekan-rekannya. Dan ia mengakui kalau Feng Yuan sebenarnya sangat kuat, tetapi ia tetap terobsesi untuk membunuhnya. Senior Ningro, murid terkuat kelima pelataran dalam Akademi Kekaisaran Lingxi khawatir padanya. Tetapi Liu Bei menariknya agar segera mundur, karena tak ada yang bisa melarang perintah Liu Jun. Bahkan para murid senior banyak yang takut berurusan dengannya. Feng Yuan mendudukan Xiao Yu di tanah dan menyuruhnya untuk memulihkan diri lebih dulu, karena Liu Jun hanya maju sendiri. Dan bila rekan-rekannya bergerak, barulah Xiao Yu datang membantu. Penonton di halaman Istana Bunga langsung bergemuruh, karena hal seperti inilah yang mereka tunggu-tunggu. Sedangkan Guru Wei yang sedikit khawatir, karena lawan yang akan dihadapi oleh Feng Yuan memiliki niat membunuh yang sangat besar, yang berarti ia sudah berpengalaman membunuh musuhnya. Sedangkan Feng Yuan, Guru Wei menduga ia hanya berpengalaman membunuh siluman saja. Bersama